iklan dulu hanya tampil di TV, radio, surat kabar. Kalau sekarang di handphone kita, aduh dikit-dikit iklan. Bapak kalau nyuruh anaknya, apa? Tujuan awal saya gimana kalau misal kita bener-bener untuk bisa fokus ke pelaku UMKM gitu, atau mungkin para entrepreneur yang awal ya, yang masih awam, kurang fokus. Iya. Minum air putih. Sobat Millennium, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat ya. Bersama saya Seti Diajeng dalam program Millennium. Tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh seseorang. Tunggu. Ini acara saya. Aduh. Mohon maaf Ibu. Gitu Ibu ya? yang kan saya undang. Oh iya ya, saya lupa. Maaf, kebiasaan Pak. Ya, profesi saya sebagai moderator, presenter dan MC. Iya, gitu. memang betul sih. Kenalin nih. Oke, aku mau nyapa dulu buat fans-fans Millennium yang ada di rumah. Apa kabar? Welcome back. Nah, kali ini Akika coba undang. Oh, bukan gitu ya. Harusnya aku harus benar-benar jadi MC yang atau host yang benar-benar profesional banget. Harus. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu. Salah satunya adalah host, presenter TV ya yang sekarang mengembangkan usaha. Tapi usahanya apa? Tetap lihat terus di sini. Keren, applause senior ya. Aduh, aku jadi GR loh. Aku ini baru kedua ini aku nge-MC, aku nge-host. Waduh. Makanya aku agak nervous ini. Tapi keren banget. Nilainya dari 10 sampai 100 kamu saya kasih nilai 80 loh. Wah. Keren banget. Ini nih Mbak Septi nih. Mbak Septi gimana kabarnya Mbak? Baik dong, alhamdulillah. Tetap waras di masa pandemi. Apalagi sekarang pandeminya sudah berubah endemi ya kan. Betul. Pelonggaran untuk kepadatan di sana sini sudah dicabut. PPKM sudah dicabut. Benar. Mbak Septi berarti kemarin sempat mudik berarti ya? Sempat mudik. Okay. Jadi ya sebenarnya bukan ke orang tua, tapi masih ke kakek nenek yang masih lengkap. Wow. Alhamdulillah. Ngerasain vibes-nya mudik. Iya, setelah 2 tahun kan? Setelah 2 tahun. Wah, senang banget. Aduh Mbak, hari ini kan aku mau ngundang Mbak Septi nih. Kita bernostalgia karena kita kan sejak tahun dari 80-an sampai tahun 2000 kan kita mengalami beberapa vibes yang lumayan sih, dari perkembangan yang dulunya kolosal akhirnya kita menjadi yang tren digital. Wow, benar banget. Ini ada pertanyaan sedikit sih Mbak tentang waktu di eranya Mbak Septi dulu. Mbak Septi kan sering nonton TV nggak sih Mbak? Sering banget. Sering banget. Dari kecil. Oh, biasanya presenter TV jarang nonton TV nih. Menjelang dewasa iya, mengurangi karena sekarang lebih asik lewat gadget ya. Betul, karena kan kita sudah eranya digital. Benar banget. Oke, Mbak Sep. Waktu dulu zaman Mbak Septi nonton TV, Yes. apa sih Mbak yang sampai sekarang Mbak Septi tuh sampai inget gimana euforianya di TV, jinglenya. Itu apa sih Mbak yang Mbak Septi inget? Apa tuh? Lebih ke tayangan iklan kah atau produksi film? Apapun yang ada di TV. Kayaknya lebih menarik tuh sebenarnya iklan ya. Iklan. Mas Mike ya. Kalau iklan ya dari jinglenya, dari tagline-nya itu yang aku hafal sih. Apa yang Mbak Septi Ingat ya? Yang aku inget. Nah ini keren banget. Jadi tuh iklannya itu sebenarnya tayangan produksi salah satu televisi swasta. Keren banget karena tuh ngambilnya tuh pemandangan alam begitu, terus apa namanya tuh ada pasar apung yang begini loh, yang ada ibu-ibu penjual sayur yang ada yang tahu? RCTI. Oke, itu yang aku ingat banget. Beneran, itu bagus ya. Bener, itu bagus banget. Itu kalau kita bilang dari kita kecil Mbak sampai sekarang,
kita masih ingat terus loh. Masih ingat terus kan tagline itu. Bahkan ada kan yang di TV yang sampai anak kecil pun yang sekarang itu masih ingat dengan yang namanya ikan terbang. Iya. Itu Indosiar kalau itu ya. Betul. Yang tadi RCTI ini Indosiar. Ya. Kan kalau misalnya diinget-inget dulu ya Mbak, menurut Mbak Septi itu iklan dulu yang sama sekarang bedanya gimana sih Mbak? Jelas berbeda ya Mas ya. Mungkin aku berbicara soal kualitas gambar dulu. Kalau sekarang kan lebih high definition begitu. Kalau yang dulu tuh masih yang tidak sharp atau yang tidak tajam begitu ya. Terus apalagi membedakannya? Mungkin cara kita mengakses, kalau iklan dulu hanya tampil di TV, radio, surat kabar. Kalau sekarang di handphone kita, aduh dikit-dikit iklan, ya kan? Dikit-dikit iklan keluar. Kita mau nyari apa, udah masuk lagi iklan-iklan yang lain, referensi yang lain. Benar-benar. Itu yang membedakan dengan kecanggihan teknologi dan juga digital ya, seperti itu. Bahkan tayangan kita juga ini dikit-dikit ada iklannya Mbak. Baik sponsornya ya? Bukan sih. Tapi ya nanti kalau ada yang mau pasang sponsor ya silakan. Oh silakan gitu katanya. Aduh, hubungi nomor di bawah ini ya. Kita ngomong dulu ya, kita ngomong TV. Sejarah TV itu kita belum ada Mbak yang namanya 16 dibanding 9. Sekarang kan TV lebar-lebar. Oh iya. Bukan ngotak gitu kan. Dulu kan waktu kita masih kecil kita nonton TV-nya ya layar kotak, cembung. Sekarang cuma tinggal layar gitu aja. Bener. Iya kan Mbak? Layar tipis gitu tipis ya. Banget gitu kan? Layar data, layar tipis. Sekarang perubahannya tuh luar biasa, ya kan? Dimana teman-teman juga sekarang kan kita dituntut untuk ayo terus kreatif, kembangkan ide, ya kan? Jadi jangan sampai kita tergerus dengan digital. Benar banget. Kalau ingat dulu hal yang pernah Mbak Septi lakuin, seperti di iklan dulu ada nggak Mbak? Seperti di iklan Sampurna tuh sebenarnya tahun 90 bukan ya? Yang gak ada lo gak rame gitu. Iya itu masuk 90 ya? Masuk sama 90-an. Ini sih, sama salah satu produk minuman instan yang aku tuh gini, Energen siap saji kalau lupa sarapan itu. Masih sampai sekarang udah hektik banget udah, ganjel perut Energen gitu. Masih kan? Berarti kan kadang-kadang juga gini ya Mbak, waktu kita bener nggak nonton iklannya, kita cuman kayak nuangin tuh kayak seolah-olah kayak kayak kita di iklannya nih, gitu kan ya. Jadi talentnya ya, seolah jadi artisnya kayak, gitu ya, artis iklannya. Wow. Jadi kadang-kadang kalau kita mau berangkat juga di kaca kan juga sampai terniang-niang ya. Bener. Ternyata bener juga ya, yang di iklan itu meskipun agak lebay-lebay gitu, kesannya tuh wow gitu loh. Bener, kita jadi terbrainwash sebenarnya dengan satu label dari produk itu. Bener. Gitu. Mbak Septi ini kan dulu juga sebagai host, presenter, MC. Nah sekarang kan ini lagi ngembangin bisnis yang memang bener-bener digandrungi di era ini. Bisa dibilang begitu. Gitu kan. Apa itu Mbak? Yes, jadi aku perkenalan ya. Aku lagi menggunakan kaos nih, perusahaanku sendiri, bendera aku nih, Multiverse Kreatif. Jadi ini sebuah digital agency yang berbasis di Surabaya, Mas Mike. Ini baru bener-bener didirikan di tanggal 1 Januari 2022. Buset, bener-bener baru berarti ya. Baru ini. Bener-bener tanggal 1 karena sebenarnya itu bisa dikatakan apa ya? Hadiah di akhir tahun. Jadi ada klien yang hadir datang ke aku yang biasanya requestnya as presenter atau MC, justru dia kayak ngasih challenge ke aku, Mbak Siti bisa nggak bantu untuk pemasaran di bidang digital. Terus aku mikir gini, wah yang selama ini aku lakuin untuk diriku, maksudku personal brandingku lewat sosial media, kayaknya bisa-bisa aja ya, kenapa aku tidak mengambil peluang ini. Akhirnya aku nge-hire teman-temanku sendiri, di mana aku pernah di tahun 2021 itu ikut programnya Kemkominfo, itu program di Indonesia yang jalan di beberapa daerah begitu, namanya literasi digital. Ini program anjuran dari Pak Jokowi, yang di mana programnya sampai tahun 2024 ini mengajak untuk seluruh masyarakat
tak terkecuali di pelosok-pelosok untuk bisa melek digital. Karena kita sudah di dunia udah mencapai 4.0 atau 4.0 ya, untuk kecanggihan teknologinya. Bahkan sekarang kan hampir mau ke 5.0 kan? 5.0. Kalau di Jepang sudah terlaksana loh gitu. Iya, betul. Kita akan menuju ke sana. Nah, tapi sayangnya kalau ngelihat dari bahasanya apa ya, kehidupan di Indonesia begitu banyak sekali yang masih tertinggal dan masih tidak melek dengan literasi digital itu. Maka program itu dilaksanakan dalam setahun itu kurang lebih 6-7 bulan ya, dimana kita akan memberikan selalu edukasi kepada seluruh kalangan sih Mas, tidak hanya mahasiswa atau siswa-siswa, tapi seluruh kalangan terbuka umum untuk kita benar-benar melek digital. Di situ itu sebenarnya tujuan dari Pak Jokowi membuat visi terbesarnya di masa kepemimpinannya yang kedua itu tuh bagus banget. Selain memberikan edukasi, maksudnya Indonesia harus maju terkait digital dan edukasi. Di situ ternyata untuk bisa menaikkan ekonomi, apalagi tepat banget di masa pandemi ya kan. Bener. Nah itu tuh 2020 kita hantam masalah ekonomi karena COVID-19 di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Indonesia. UMKM sangat-sangat lumpuh yang dimana bisa dikatakan pelaku UMKM, para pengusaha UMKM ini bisa dikatakan pahlawan devisa ya kan. Kalau itu sudah lumpuh juga, akhirnya gimana? Jalan satu-satunya mereka punya gagasan untuk gimana kalau pemasaran lewat go digital. Betul. Seluruhnya. Jadi UMKM itu harus memasarkan lewat go digital. Nah pada masa itu tuh akhirnya rame banget pengiriman online ya kan Mas. Semua marketplace tuh rame, banjir semua. Orang akhirnya berbondong-bondong untuk pindah ke go digital. Tapi sayangnya kita telat banget. Memang tidak akan ada kata terlambat sih ya. Maksudnya terlambat itu karena pandemi sudah datang dan kita baru belajar itu. Tidak dipersiapkan begitu. Akhirnya kita memang masih mempersiapkan sampai tahun 2024 ini program dari pemerintah begitu, dari negara, yang akhirnya aku di sana ngambil andil sama teman-teman di Multiverse Kreatif untuk bisa turut serta membantu para pelaku UMKM ini untuk go digital, yang namanya bikin konten untuk contoh deh, gimana ya? Mungkin Mas Mike punya produk baju gitu ya. Aku mau ini nih masarin bajuku gitu. Gak ngerti caranya gimana gitu untuk masarinnya. Mungkin simpelnya aja kalau punya sosial media, kalau Instagram selalu dipakai untuk foto profil, foto-foto keluarga atau bersama sahabat. Gimana kalau misalnya kita ajak untuk bisa mempromosikan produknya Mas Mike yang baju itu? Biasanya nih aku sangat sayang banget gitu. Mungkin ya itulah memang keterbatasan pengetahuan kita untuk bisa mengambil gambar ya. Biasanya taruh aja di lantai di foto. Yang aku sayangin lagi, makanan ditaruh di lantai di foto. Nah itu sebenarnya kita bisa menjembatani sih untuk para pelaku UMKM di situ, untuk gimana caranya mulai dari foto produk, bikin konten yang menarik. Apalagi sekarang di Indonesia, tidak hanya di Indonesia sih, tapi kalau di dunia itu sesuatu yang viral, dia pasti itu kayak laku banget gitu ya. Itu yang akan ikuti oleh seluruh masyarakat. Itu justru jangan salah ya, ketika UMKM berani untuk go digital, perluasan penjualan pun akan meluas. Bukan cuma di Indonesia gitu kan. Ya itu loh. Jadi buat para pelaku UKM, termasuk nih buat ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak ya kan, kalau mau bikin foto, tolong pakai foto yang profesional. Salah satunya? Ya salah satunya jangan foto sendiri. Nanti kalau foto makanan taruh di lantai, anaknya lewat, piringnya ditendang, siapa yang salah? Ya kan? Nah itu dia tuh, seperti itu. Jadi salah satu layanan dari kita itu seperti itu sih Mas. Jadi benar-benar digital agency yang dimana kalau misalnya semua calon klien kita punya suatu produk ataupun jasa mau dibantu untuk promosi digital yang tujuannya mungkin mengundang traffic baik itu, terus yang brand awareness, brand campaign atau apapun begitu istilahnya yang ada keterkaitannya dengan digital, insya Allah kita bisa menjembatani di sana begitu. Jadi pada intinya tidak ada kata terlambat. Ya kan? Karena kita ini masih proses digital yang masih 4.0. Belum 5.0. Ingat ya. Waktunya kita games. Kita games nih Mbak. Ada games ya? Iya kita game. Jadi di podcast Millennium ini kita itu nggak cuma hanya kita ngobrol Mbak, tapi kita seru-seruan juga Mbak, gitu loh. Aduh Mas Mike ini mau tes IQ saya ya. IQ saya jongkok loh Mas. Enggak sih Mbak, banget. Enggak. Kita nggak membahas tentang hitung-hitungan sin, kostan gitu. Aduh ampun. Jadi di sini kita acaranya adalah
entertain, oke? Aduh asik. Tapi kita juga ada edukasinya. Bener. Apa tuh gamesnya? Oke, games kali ini tebak iklan. Tebak iklan? Ya. Oke. Kita mulai dari jingle ini. Mbak Septi tinggal tebak aja. Oke. Nano, permen nano, manis asam asin. Permen nano, manis rasanya. Betul. Itu permen kesukaan aku banget. Oh ya? Enak gitu ya? Iya. Tahu? Ini iklan yang diproduksi tahun 89 sampai 91. Wow. Aku belum lahir. Gitu. Aku belum Serius? lahir. Emang Mbak Septi kelahiran tahun? Tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Percaya aja lah. Ya, saya tahun 2023. Belum lahir berarti. Belum lahir kamu. Saya lahir waktu berarti Mbak Septi lahirnya waktu di Saras 008 sama Panji Manusia Milenium dong. Doraemon tuh 90 ya? Doraemon 90. Oke, aku setahun setelah produksi Doraemon itu 91. 91. Nano tadi 89 ya? Iya, 89. 89 91-an sampai 91. Iklan ini muncul di TV. Bener. Dan aku langsung suka ketika lahir aku langsung suka dengan permen itu. Oh ya? Atau jangan-jangan waktu kecil ini di sini udah dengerin lagu ini aja, iklan ini gitu. Bisa jadi ya. Oh ya? Coba aku tanya mamaku habis ini deh. Nah, ini berikutnya. Itu kalau sekarang gini ya iklannya kurang fokus. Iya. Minum aqua. Minum air putih. Iya sih. Iya kan? Harusnya minum air putih ya. Tapi itu salah satu iklan dari aqua. Jadi minum aqua. Betul. Yes. Kayak segala macam minuman orang bilang saya beli aqua gitu. Iya. Tuh kan itu karena udah terlalu kedoktrin dan terbrainwash nggak sih? Benar. Dari hasil sebuah iklan. Keren kan? Ya, jangankan anak-anak yang sekarang. Ibu-ibu dulu kan juga sama. Le, tukokno aku wale. Ya kan? Padahal dikirim merek lain gitu ya. Betul. Maaf loh buat ibu-ibu, maaf. Tapi jadi memang ibu-ibu kenyataannya seperti itu kan gitu kan. Semuanya kayaknya bukan ibu-ibu aja. Iya, bapak-bapak juga gitu kok. Bener. Bapak kalau nyuruh anaknya, "Le, apa? Tukokno aku asik, Le." Ya kan? Jadi memang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, mereka itu nge-brainwash kita untuk ya ini loh, kalau kamu haus ya minum aqua, kalau kamu mau fokus minum aqua gitu kan. Padahal minum air putih harusnya ya. Iya, betul. Cukup dengan air putih. Ya kan, mereknya tetap aqua. Oke, berikutnya coba tebak Mbak, ini jingle iklan apa? Siap. Ini bukan lagu daerah karena ngomongin dari Sabang sampai Merauke, tapi ini adalah iklan makanan yang jadi favorit semua warga Indonesia. Terutama anak kos ya Mbak. Indomie. Betul sekali. Indomie. Betul sekali. Aduh, Betul sekali. jadi lapar nih. Sama Mbak. Angkat-angkat ya di sini ya, Mas Mek ya. Iya betul. Aduh, enak dah. Lagu ini mengingatkan kalau pas waktu ya memang bener sih. Tanggal enak, tua. Iya. Biasa. Tanggal tua sama enak kalau misalnya dimakan di depan sawah-sawah. Aduh, beneran. Habis mendung, habis hujan. Habis hujan. Oh, anget sekali, Mbak. Bener. Aduh. Yo, kita kembali lagi. Nah, sekarang nih, Mbak. Kita ngomong tentang bisnisnya Mbak Septi yang sekarang nih, yang digelutin, yang baru. Nah, Mbak Septi sendiri kenapa sih Mbak kok punya ide bikin multiverse aja? Jadi bisa dibilang iya pasti penting ya, bukan nggak penting lagi karena nama itu adalah doa gitu ya, suatu brand itu juga doa. Sempat suatu momen aku bersama timku ini nonton, ini sebelum terbentuknya multiverse gitu ya, nonton bersama satu film superhero Spider-Man yang bersama Doctor Strange itu, dan di situ di film itu selalu ada penyebutan kalimat multiverse gitu, yang dimana maknanya tuh bagus banget. Di situ ternyata muncul beberapa orang gitu ya dari beberapa dimensi. Nah itu
aku berdiri di sini kan 4 orang ya, termasuk aku di sini. Kita tuh muncul di tim Multiverse ini dari berbagai macam latar belakang atau background. Contoh kayak aku nih di bidang broadcasting atau public speaking. Ada lagi di bidang IT, ada lagi di bidang manajemen keuangan. Dan kita tuh menyatukan visi, kita alhamdulillah juga kita sefrekuensi dan sampai sekarang kita masih kukuh banget sih di sini untuk bisa mendirikan Multiverse ini. Gitu. Iya. Berarti tentang Multiverse tadi itu bukan karena kepikiran oh ada metaverse nih yang dari Facebook itu kan? Iya, itu salah satu brand gadget juga mau mengeluarkan itu loh, produk metaverse itu gitu. Nggak ada kaitannya. Itu baru aja aku juga aduh kok mirip-mirip ya, dan banyak banget orang keliru selalu penyebutannya bagaimana metaverse gitu, multiverse. Oh iya, mohon maaf, nggak apa-apa gitu. Mungkin juga bisa ke depannya kita bekerja dengan alat itu sih sebenarnya gitu. Saat ini menurut Mbak Septi sendiri itu penyajian iklannya tuh seharusnya kayak gimana sih Mbak? Oke, menurut versiku ya, memang kalau Mbak Septi berbicara dulu dan sekarang tentu harus berbeda dong, karena kita sudah mengalami transformasi digital begitu. Betul. Ya. Jadi kalau bisa dibuat semenarik mungkin, apalagi sekarang ada banyak banget istilah yang viral. Kalau yang viral itu pasti banyak banget yang nonton dan menjadi pusat perhatian. Untuk itu sebenarnya kita bisa menciptakan suatu ide kreatif yang harus benar-benar follow the trend atau bener-bener yang sangat kreatif yang bisa mengundang perhatian banyak orang. Tapi ini yang disayangkan banget dan ini sangat riskan karena memang balik lagi ya, untuk yang memproduksi iklan tersebut ini bisa dikatakan kita semua gitu tanpa terkecuali, tapi melupakan kaidah atau etika dalam jurnalistik, dalam penyiaran, dalam memberikan konten iklan kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Contoh, tidak boleh ada unsur sara, ada unsur politik, unsur provokatif. Itu yang harus benar-benar kita perhatikan sih, dan itu sangat disayangkan masih terjadi dan sebenarnya jadi PR besar banget bagi Komisi Penyiaran Indonesia ya, dan itu sulit banget filterisasi itu semua karena semua orang bisa ngonten ya seperti itu. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir Mbak, mungkin ada tips saran buat pelaku usaha pertama kali Mbak ya, yang harus dilakuin saat buat iklan digital itu harusnya mereka kayak gimana? Oke. Mudah banget sebenarnya. Yang pertama harus melek digital itu sendiri dan gunakan berbagai fasilitas platform yang ada. Contoh mungkin media sosial gitu ya, atau bisa juga pakai marketplace, kan banyak banget tuh sekarang marketplace. Ada, saya sebutin aja lah, nggak apa-apa ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Alibaba, baik banget ya. Itu yang bisa mewadahi seluruh penjualan kita begitu, barang-barang produk begitu kan. Itu yang harus kita sekali lagi utamakan adalah melek digital. Bagaimana caranya untuk bisa mengakses dan menggunakan platform-platform itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sambil belajar juga untuk menggunakan itu, saran saya adalah harus mengetahui trendsnya. Trennya kita lagi apa sih begitu. Contoh nih, mungkin aku bisa menyebutkan beberapa sosial media seperti Instagram ataupun TikTok dengan fitur-fiturnya. Kalau Instagram ada yang terbaru, nama fiturnya adalah Reels. Reels itu kayak perpaduan konten video, foto dengan musik. Itu yang lagi digandrungi banget, dan itu bener-bener kita bisa mencapai viewers yang fantastis tanpa kita perlu pakai yang berbayar, tanpa kita perlu bikin ads, maksudnya harus membayar ke aplikasi ke aplikasi Instagram atau lain sebagainya begitu ya. Karena dengan Reels ini ternyata sekali lagi kalau misalnya konten kita keren, itu bisa diintip dengan jutaan orang di dunia gitu. Itu yang bisa dimanfaatkan kita banget untuk ajang promosi. Seperti itu. Yang kedua adalah follow the trends begitu ya. Lalu selanjutnya harus terus belajar sih sebenarnya dengan algoritma. Terus habis itu mungkin teknik untuk pengambilan gambar, teknik ngambil video yang bagus. Terus banyak banget sebenarnya copywriting yang bisa mempengaruhi mereka. Itu sih. Oke, Mbak Septi. Tips dan saran buat pelaku usaha yang pertama kali terjun di bidang digital, iklan yang dibuat itu harus kayak gimana sih Mbak?
Nah, tipsnya nih, karena kita ngomongin soal konten, sekali lagi harus follow the trend. Tapi tidak hanya follow the trend, mungkin boleh lah follow the trend itu bisa menjadi pendukung. Tapi sekali lagi contoh gini, kalau misalnya berhubungan dengan foto mungkin, foto tentu harus gambar yang baik, ya kan, kualitas gambar yang baik. Contoh mungkin saya mengatakan yang kurang baik adalah jualan makanan, terus habis itu backgroundnya adalah lantai. Itu menurut saya kurang etis banget karena makanan kok ditaruh di lantai. Nah, kayak gitu. Terus mungkin kita bisa belajar untuk pengambilan teknik-teknik gambar yang lain ya. Butuh penerangan yang baik, butuh kualitas gambar yang baik, angle foto yang baik gitu. Terus untuk video juga jangan asal ke video, tapi kita harus belajar juga editing dan lain sebagainya seperti itu. Terus apa lagi ya? Mungkin bisa juga kalau misalnya akan diposting di sosial media, kita harus belajar untuk jam-jam algoritma dan juga jam-jam trafficnya. Itu sebenarnya memang tidak simple, tapi apa salahnya kalau kita coba. Tapi sebenarnya juga ini yang membantu dari kami Multiverse ini menjembatani sekali lagi mereka yang kesulitan sekali untuk memasarkan produk dan jasanya melalui sosial media, karena memang balik lagi ini bukan hal yang sesimpel yang dipikirkan. Kalau sudah terjun memang sangat pusing banget belajar algoritmanya, belajar untuk follow the trends-nya seperti apa, menaikkan traffic dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kami kembali untuk bisa memfasilitasi seluruhnya di sini para pelaku UMKM atau para pelaku usaha untuk bisa mungkin menghubungi kami untuk meminta bantuan itu. Gitu. Jadi buat kamu-kamu semua atau untuk Bapak Ibu ataupun teman-teman di era milenium yang bingung mau bikin iklan tentang iklan digital, caranya gampang, tinggal hubungi Multiverse. Bener banget. Ya kan? Jadi kalau boleh tahu, memang di Multiverse ini sangat membantu teman-teman UKM berarti Mbak? Kita memfokuskan memang di pelaku UMKM ya, karena sangat-sangat terdampak pandemi itu. Dan memang tujuan awal saya gimana kalau misal kita benar-benar untuk bisa fokus ke pelaku UMKM gitu, atau mungkin para entrepreneur yang awal ya, yang masih awam. Dan kita sebenarnya juga tidak pelit ilmu kok, karena kami juga turut membantu mengajarkan mereka kalau misalnya mereka mau belajar. Mereka yang penuh dengan kesibukan begitu ya. Kami memang benar-benar bisa menjadi jembatan di sana untuk bisa membantu memasarkan digital begitu. Tapi apa salahnya kalau misalnya mereka memang mau untuk belajar itu semua? Karena kami pernah melakukan sesi itu tepatnya sebelum puasa di akhir bulan Maret. Kami membuka waktu itu workshop pengambilan video reels. Iya, tahu. Itu antusiasnya luar biasa banget, memang private class karena memang di masa pandemi gitu ya. Tapi antusiasnya luar biasa banget. Jadi mereka benar-benar diedukasi gimana caranya ngambil konten yang berkualitas, terus konten yang benar-benar maksudnya dari deskripsi, karena kita berbicara iklan itu kan sangat singkat ya. Jadi deskripsi iklan itu walaupun dengan video singkat, tapi semua pesan itu bisa ada, dapat semua kan, gitu ya. Sesuai dengan tagline kan gitu ya. Mungkin kalau kurang fokus minum Aqua. Iya. Cuma gitu aja, tapi kita sangat-sangat terbrainwash dengan tagline itu, terdoktrin itu gitu. Sampai udah kalau minum Aqua gitu. Iya. Sebesar itulah pengaruhnya tagline gitu, dan juga iklan. Benar. Ya, mungkin sangat banyak banget aslinya yang mau dibahas, tapi ya buat teman-teman milenium semuanya ya, yang perlu kita ketahuin bahwasannya iklan-iklan dulu itu memang benar-benar sangat mempengaruhi kita semua, ya kan? Jadi mulai kita terpengaruh tentang kita harus beli produknya, ya kan? Itu namanya produk branding ya. Yes. Oke, itu namanya produk branding. Nah, buat teman-teman milenium juga, kalau misalnya aku apa sih ribet dan sebagainya, ya udah tinggal kontak aja, nyari di IG ada yang namanya @multiverse.creative. Itu loh. Gitu. Atau nanti kita bisa kasih kontak personnya di bawah ini. Benar. Ya.
Oke, Mbak Septi, thank you banget Mbak. Thank you juga Thank you Jatim waktunya. News dan Oke. program Millennium ya. Iya, oke Mbak. Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran tentang zodiak kalian apa aja di minggu ini, pantengin terus setelah Kredit Detail berikut ini. Bye-bye.